Akhirnya saya bisa bikin video. Jadi memang belakangan ini cukup sibuk ya. Karena sesuai dengan apa yang saya pernah sampaikan di video sebelumnya, kami lagi ada proyek yang cukup besar dan mengharuskan kami meeting tiap hari itu sampai jam 8, jam 9. Jadi saya pulang sampai rumah itu udah bener-bener capek ya. Jadi nggak ada lagi waktu untuk bisa fokus bikin video. Tapi saya ada Instagram, terkadang saya ada post-post hal-hal yang cukup membantu bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau follow, silakan di follow @tarik-tarik garis ya. Kayak minggu lalu saya ada posting tentang saham yang lagi saya mau incar. Saya bikin temanya tebak-tebak gambar ya, TTG juga sih, tebak-tebak gambar. eh dan saya umumin hari Senin kalau nggak salah ya, bahwa gambar tersebut ada chartingnya dari LPPF dan membentuk pola inverted head and shoulder. Jadi bagi teman-teman yang mau follow silahkan, karena waktu itu pas saya beli di 12.65 sempat LPPF naik ke 13.85, itu hampir 9% deh kalau nggak salah. Jadi cukup bagus juga lah ya, kita dapat hasil 9% hanya dalam waktu 2 sampai 3 hari. Jadi bagi teman-teman yang merasa tertarik boleh di follow. Oke. Jadi selamat datang di video kali ini. Di video kali ini kita akan bahas dua saham, yaitu sahamnya Telkomsel dan juga sahamnya XL. Yang pertama yang Anda lihat sekarang ini ada penampakan dari chartingnya Telkomsel. Harga Telkomsel sekarang di 3320. Jadi seperti biasa kita tarik garis-garis support dan garis-garis resisten. Lalu kita analisa apakah harga saham sekarang sudah cukup oke untuk kita koleksi. Oke, Anda perhatikan ya, di sini ada candle yang cukup gede. Biasa candle-candle ini yang akan menjadi salah satu benchmark untuk TTG tarik garis support dan resist. Oke, kita ngambil dari candle ini openingnya di 3200. Jadi pas banget di angka genap. Habis itu closingnya itu kita ngambil di 3470. Oke, Anda lihat ya. Jadi seperti yang sudah pernah kita sampaikan di video-video yang kita buat di awal-awal banget ya. Kalau yang biasanya follow TTG ya pasti tahu saham telekomunikasi menurut pandangannya TTG itu pergerakan sahamnya akan cenderung lebih banyak sideways. Oke. Jadi akan cenderung lebih membosankan. Nah, bagi teman-teman yang pecinta saham-saham telekomunikasi, Anda butuh tahu titik-titik di mana Anda harus beli, karena daripada Anda tunggunya terlalu lama gitu loh. Jadi juga tidak membosankan lah. Istilahnya uang Anda itu bisa Anda putar di saham-saham lain dulu gitu. Jadi Anda bisa lihat pergerakan dari harga sahamnya Telkomsel seperti ini akan cenderung bergerak dalam channel ini. Ya, akan cenderung bergerak dalam channel ini. Oke, dia akan cenderung sideways dalam channel ini. Ingat bahwa TTG nggak pernah suka saham yang lagi turun kayak gini. Tiba-tiba ada candle yang hijau naik seperti ini. Ini gimana ya? Ini kayak PHP gitu lah ya. Dikasih naik tinggi tapi besok-besoknya turun lagi gitu loh. Jadi for what? Ya, untuk apa? Jadi kalau misalnya Anda sekarang lagi mau beli Telkomsel, Anda bisa tunggu ya, Anda bisa tunggu. Anda perhatikan apakah nanti dia balik lagi ke 3200. Kalau misalnya dia balik lagi ke 3200, mungkin Anda boleh koleksi. Ya. Anda boleh koleksi karena dia sudah mendekati garis support di 3200. Lalu Anda perhatikan di sini ada gap ya. Di sini ada gap. Oke, ini karena kita udah bikin channelnya, jadi saya nggak bikin lagi kotaknya. Perhatikan sini ada gap. Jadi kemungkinan pas dia turun ke 3200 dia akan balik lagi ke 3470 bergerak dalam channel ini, dan range dari harga channel ini adalah 8%. Ya, 8,5%. Ini cukup tinggi. Ya, cukup tinggi untuk saham yang telekomunikasi. 8,5% itu cukup tinggi, apalagi sahamnya Telkom. Nah, kalau misalnya Anda suka nganalisa, itu Anda perhatikan dalam beberapa tahun ini kan Telkom sering bagi dividen, ya.
Dividen yield-nya Telkom itu rata-rata di 4, sekian persen gitu lah. 4, sekian persen. Jadi kalau misalnya hitung-hitungan, ya hitung-hitungan, Anda ngambil tahun ini Telkom bagikan dividen. Contoh dia bagikan dividen itu 100, saya pakai kalkulator ini aja lah ya. Contoh dia bagikan dividen itu 180 ya. Dibagi ya. Harganya sekarang itu 3320. Berarti 5,4%. Tapi kalau berkaca kepada historical ya, dividen yield-nya Telkom, kita anggap 4,5% deh. Jadi kalau misalnya dia bagi 188, Anda bagi ya 4,5%, oke. Maka Anda akan dapat harga 4.177 untuk harga Telkom. Kalau berdasarkan dividen yield-nya. Jadi harganya sekarang 3320. Anda bisa lihat nih, ya. 3320 ke angka 4.000 aja. Ini punya potensi kenaikan 20% untuk jangka yang cukup. Maybe menengah gitu ya. Jangka menengah saham Telkom value-nya itu di antara 4.000 sampai 4.200 ya, sekitar situ deh untuk sahamnya Telkom. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mengadopsi cara pendekatan seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan dividen yields, maka Anda tidak perlu ragu untuk beli atau koleksi sahamnya Telkom. Biasanya orang itu jarang trading di saham-saham telekomunikasi. Biasanya orang-orang yang beli di saham telekomunikasi itu adalah salah satu investor jangka menengah gitu ya. Jadi untuk trading itu biasanya kita lebih cari saham-saham yang lebih volatilitasnya itu lebih tinggi, fluktuasinya itu lebih tinggi. Oke, mungkin sekian ya ulasan kita untuk Telkom. Bagi teman-teman yang mau beli Telkom, TTG saranin untuk tunggu dulu. Tapi kalau misalnya tadi kita berkaca dengan yield ya, it's okay kalau misalnya kamu mau beli di angka 3.200. Jadi apakah saham Telkom bakal turun di bawah 3.200? Bisa sih sebenarnya. Ini openingnya berapa? 3.100. Lihat pas ya. Dia akan bergerak di antara channel-channel ini lah. Tapi kalau misalnya dia turun tajam banget, saya rasa tidak. Kecuali ada hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita. Atau suatu hari ada hal-hal berita-berita buruk yang sangat mempengaruhi ya kinerja ataupun prospek Telkomsel ke depannya. Barulah harga saham Telkom bakal turun secara drastis. Entah karena isu-isu apa, kita nggak tahu ke depannya. Tapi untuk saat ini sih nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kita harapin saham Telkom, tidak hanya saham Telkom, saham-saham semua yang ada di IHSG ini, semua sudah balik lagi ke posisi yang lebih stabil. Karena yang kita harapin semua bahwa semoga corona cepat selesai gitu lah. Capek memang. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas saham XL. Oke. Karena nanti saya mau keluar. Nah, ini saham XL. Baik kali tarik garisnya ya. Jadi saham XL ini kemarin pola double top. Dan sekarang harganya di sini. Jadi garis-garisnya saya hilangin ini ada gap sih. Ini ada gap. Nggak usah hilangin lah ya, biarin aja sini deh. Anda bisa review balik ke video sebelumnya untuk saham XL, ulasan saham XL sebelumnya. Jadi kemarin kayaknya ada yang tanya di Instagram deh, apakah saham XL bakal balik lagi ke 3.000? Bakal, tapi perlu tunggu. Ya, perlu tunggu. Jujur TTG ada koleksi saham XL ya di sekitar 2.200. 2.240 kalau nggak salah average-nya saya. 2240, dan saya akan continue koleksi saham XL
Dan target saya minimal itu di 2 TP1 ya. TP1 itu minimal 2450, TP2 2540, TP3 2700. Kalau menengahnya itu di 3000. Jadi Anda bisa lihat ya. Di angka 2190 atau 2200 deh. Ke 2450 ini ada 11,5%. Ke 2540 ini ada 15%. Ke sini ini ada 23%. Lumayan. Jadi kalau misalnya seperti saya koleksi saham Friend kemarin, ya Friend kemarin saya koleksi di harga 60-an dan sudah naik ke 89 kemarin ya. Ya cukup menyenangkan, dan lebih menyenangkan lagi pada saya koleksinya di angka 50-an. Yes, tepuk tangan buat dia. Hebat dia kan. Saya koleksinya 60-an, dia 50-an. Jadi ya, kami berdua sudah mendapatkan keuntungan di saham Friend, dan ya puji syukur, kita syukurin. Next, kita akan koleksi saham XL, dan Doi juga ada koleksi saham XL. Biasanya saya sering sharing ke dia, dan dia bilang dia nggak mau pusing. Yang penting dia dengerin saya aja. Kalau misalnya saya suruh koleksi ini, ya dia ikut aja. Jadi kemarin Friend kita sama-sama sudah cuan. Kita sekarang harapin XL juga memberikan hasil yang positif bagi kami berdua dan juga bagi teman-teman yang sudah koleksi saham XL. Nah, saham XL itu sekarang 2190 ya. Berdasarkan ya pergerakan dia ini, dalam waktu dekat dia akan swing ke 2450. Tidak menutup kemungkinan dia akan turun dulu. Ya, tidak menutup kemungkinan. XL ini dia berbeda ya dengan Telkomsel tadi. Telkomsel tadi kan kita bisa pakai pendekatan dividen yield tadi gitu ya. XL ini dia jarang bagikan dividen. Anda bisa lihat di story-nya dia. Dia jarang bagikan dividen, dan saya rasa tahun ini dia juga tidak akan bagikan dividen. Tapi secara valuasi perusahaan, saham XL ini cukup menarik gitu ya. Cukup cukup mudah. Kalau misalnya Telkomsel itu lebih kayak suatu perusahaan yang sudah cukup stabil, perusahaan yang sudah kelas kakap. XL ini masih punya potensi untuk berkembang gitu ya. Jadi dia masih perusahaan yang sangat young. Menurut saya brandingnya itu gitu loh yang mengimpresif saya gitu. Jadi untuk saham XL, why not kita pantau dulu. Saya rasa saya akan continue akumulasi. Jadi bagi teman-teman yang pengen ikutan, boleh, tapi Anda harus tahu resikonya. Karena di dunia saham itu tidak ada hal yang pasti ya. Di dunia saham itu nggak ada hal yang pasti. Jadi tadi pagi tiba-tiba memang secara tiba-tiba sih saya dapat kata-kata bijak yang saya bikin sendiri itu. Kata-katanya bunyi kayak ini. Kamu pikir kamu benar, tapi kamu salah gitu. Jadi pas lagi di toilet gitu ya. Pas lagi di toilet biasalah. Lalu tiba-tiba muncul di dalam pikiran gitu kan. Kata-kata ini. Kamu pikir kamu benar, tapi kamu salah. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu kita terkadang jangan terlalu bias dan overconfidence terhadap suatu saham. Jadi kita kira itu nanti bakal naik gitu kan, seperti tadi bilang nanti bakal naik ke 2450, tapi ternyata malah turun. Atau suatu hari turun lagi ke 1400. Nggak ada yang tahu gitu loh ya. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi Anda yang pegang kendali atas semua tindakan transaksi yang Anda buat dalam dunia saham. Jadi apapun yang kita sharing di sini hanya untuk referensi bagi teman-teman saja. Jadi kalau misalnya Anda mau koleksi saham Telkom dan XL, saya harap video ini bisa memberikan referensi bagi teman-teman untuk mengambil keputusan. Oke, mungkin sekian dulu. Ya, kita akan update lagi video-video saham di kemudian hari, dan saya lagi siapkan thumbnail. Karena kalau misalnya Anda lihat thumbnail saya itu kayaknya kadang berantakan gitu ya. Cuman ya saya akan bikin satu standar thumbnail, dan saya lagi rencana bikin satu serial kayak gitu ya. Serial. Jadi thumbnailnya itu fix. Jadi saya akan bikin kayak review saham perbankan bulan ini, review sahamnya pertambangan bulan ini. Jadi bagi teman-teman yang lagi pengen
ya beli saham perbankan di bulan ini bisa nonton video saya gitu loh. Jadi lagi saya siapkan, tunggu kerjaan saya sudah mulai reda dulu. Belakangan ini masih intensif, ya masih cukup tinggi job saya gitu. Jadi saya harap teman-teman kalau misalnya mau tanya ya tanya di Instagram, saya akan reply sebisa saya. Saya nggak maha tahu, tapi saya akan reply sesuai dengan pengalaman dan apa yang bisa saya kasih tahu. Jadi saya harap semua pengalaman dan sharing saya berguna bagi teman-teman. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye.